Halo Sobat Starla, kami hadir lagi nih menyapa kalian semua. Starla kali ini bersama Kak Erlina dan Kak Hastiana, akan membawakan cerita rakyat dari Kalimantan Selatan berjudul Putri Junjung Buih. Cerita ini diambil dari buku 50 Hikayat Putri Nusantara, dikarang oleh Astri Damayanti dan diterbitkan oleh Buana Ilmu Populer. nah tokoh dalam cerita ini adalah Raja Patmaraga, Raja Sukmaraga, istri Raja Sukmaraga, Datuk Pujung, Kuripan, dan Putri Junjung Buih. Yuk simak ceritanya. Jauh di masa lampau, di daerah Kalimantan Selatan, berdirilah sebuah kerajaan bernama Amuntai. Kerajaan tersebut dipimpin oleh dua raja, yaitu Raja Patmaraga dan adiknya, Raja Sukmaraga. Meskipun dipimpin oleh dua raja, rakyat kerajaan Amuntai terkenal makmur, damai, dan sejahtera. Hal ini dikarenakan dua raja tersebut mampu memerintah secara adil dan rukun. Keduanya saling menghormati satu sama lain. Namun, sayang, ada hal yang membuat kedua raja ini kurang bahagia, yaitu sama-sama belum memiliki keturunan. Setiap malam, kedua raja tersebut selalu berdoa kepada Yang Maha Kuasa untuk diberi keturunan. Secara khusus, Raja Sukmaraga berdoa meminta keturunan putra kembar. Setelah penantian yang lama, akhirnya istri Raja Sukmaraga mengandung. Dengan penuh kebahagiaan, setiap malam Raja Sukmaraga mengelus perut istrinya seraya berdoa. Semoga anak kita yang Dinda kandung adalah putra kembar yang tampan. Iya Kanda, dan semoga menjadi anak yang berbakti kelak. 9 bulan telah berlalu. Kini lahirlah anak dari Raja Sukmaraga. Dia dikaruniai putra kembar yang tampan. Berita bahagia itu pun langsung diumumkan kepada seluruh rakyat serta sang kakak Raja Patmaraga. Raja Patmaraga tentu ikut berbahagia melihat kelahiran keponakannya. Namun di dalam hatinya muncul keinginan untuk memiliki anak bertambah besar. Malam harinya sebelum pergi tidur, Raja Patmaraga memanjatkan doa Yang Maha Kuasa agar diberi petunjuk. Di dalam tidurnya, sang raja bermimpi dia melihat sosok dirinya sedang bertapa di Candi Agung yang terletak di luar kerajaan Amuntai. Dia pun terbangun dan merasa bahwa mimpi itu terasa begitu nyata. Keesokan hari, Raja Patmaraga menuju Candi Agung ditemani pengawal setianya Datuk Pujung. Sesampainya di Candi Agung, sang raja berpesan kepada Datuk Punjung untuk selalu menjaganya agar tidak ada seorang pun yang mengganggunya ketika dia bertapa nanti. Raja pun langsung bertapa dengan sungguh-sungguh. Berhari-hari lamanya, Raja Patmaraga bertapa. Hingga suatu hari dia keluar dari pertapaannya, tentu sudah disambut oleh sang pengawal setianya, yaitu Datuk Punjung. Namun, sang raja merasa belum mendapatkan apa-apa yang dia inginkan selama ini. Akan tetapi, dia yakin bahwa Tuhan telah memiliki rencana sendiri atas dirinya. Di tengah perjalanan pulang menuju istana, Raja Patmaraga berhenti di bawah pohon besar nan rindang untuk beristirahat. Merasa cukup dengan istirahatnya, sang raja melanjutkan perjalanan pulang menuju istana. Raja Patmaraga dan pengawalnya berjalan menyusuri sebuah sungai yang berarus cukup tenang. Tiba-tiba sang raja melihat sesuatu. Datuk, tidakkah kau melihat sesuatu di depan sana? Apakah engkau lihat apa yang aku lihat saat ini? Hamba melihatnya juga, Baginda. Bukankah itu... Itu bayi, Datuk. Bagaimana bisa ada bayi di sungai ini? Sang raja segera menghampiri bayi itu. Namun ketika hendak mengangkatnya, Tunggu dulu, Yang Mulia. Bayi itu berbicara. Betapa terkejutnya sang Raja Patmaraga. "Kalian tidak bisa membawaku begitu saja. Bawakan aku 40 dayang untuk menjemputku, serta sehelai kain yang ditenun dalam waktu setengah hari saja." Raja segera memerintahkan Datuk Pujung untuk kembali ke istana. Sampaikan pada Raja Sukmaraga untuk menyiapkan semuanya. Sebelum sore hari, kau harus sudah kembali ke sini membawa permintaan anak ini. Baik, Baginda Raja. Hamba pamit. Datuk Punjung pun dengan siap bergegas kembali ke istana. Setelah sampai, Datuk segera menghadap kepada Raja Sukmaraga dan menyampaikan pesan Raja Patmaraga. Perintah raja pun diumumkan. Pengumuman, segera kumpulkan 40 dayang sekarang juga, dan barang siapa bisa menenun sebuah kain dalam waktu setengah hari akan diangkat menjadi pengasuh bayi Raja Patmaraga.
Sayembara itu seketika membuat warga desa gaduh. Banyak di antara mereka ragu untuk bisa memenuhi permintaan sang raja. Banyak orang yang penasaran siapa yang bisa menenun kain dalam waktu setengah hari. Sementara itu, para wanita mulai menenun kain menggunakan benang terbaik yang mereka miliki. Sayangnya, hingga waktu yang ditentukan tiba, tak ada seorang pun yang berhasil menyelesaikannya. Datuk Pujung pun sampai merasa putus asa. Dia khawatir tak bisa menemukan kain yang diminta, dan Raja Patmaraga tak bisa membawa pulang bayi cantik yang ditemukan di sungai tadi. Hingga ada seorang gadis muda menawarkan hasil tenunannya. Tuanku, silahkan lihat hasil tenunan hamba ini. Tolong periksalah dengan seksama, apakah kain ini cukup untuk menyelimuti baju baginda raja? Baiklah, nak. Dibukalah lipatan kain itu. Datuk Punjung senang melihat hasil kain tenun gadis itu. Wah, ini dia, hasil tenunan yang bagus dan lembut. Siapakah namamu, Nona? Terima kasih, nama hamba Kahuripan Datuk. Kurasa kamu pantas menjadi pengasuh bayi Raja Patmaraga. Ikutlah bersamaku untuk menjemput sang raja. Baik Datuk, hamba merasa sangat terhormat jika bisa menjadi pengasuh untuk putri Raja Patmaraga. Setelah memperoleh kain tenun, Datuk Pujung kemudian membawa Kuripan beserta 40 dayang menuju sungai untuk menjemput Raja Patmaraga dan bayinya. Sesampainya di sana, sang raja menyelimutkan kain yang ditenun oleh Kuripan untuk sang bayi. Dia nampak begitu cantik. Dengan ini, aku akan membawamu pulang ke Amuntai. Dan karena kamu, aku temukan terapung di atas bui sungai, maka aku akan memberimu nama Putri Junjung Buih. Bayi tersebut menanggapinya dengan senyuman, seolah menyetujui ucapan Raja Patmaraga. Kemudian sang Raja Patmaraga, Putri Junjung Buih, Datuk Punjung, Kauripan beserta para dayang-dayang kembali ke istana. Sejak saat itu, kerajaan Amuntai benar-benar diliputi kebahagiaan, karena kedua raja telah dikaruniai anak. Negeri itu hidup dengan damai dan bahagia. Pesan moral dari cerita ini adalah jika menginginkan sesuatu, berdoalah dengan kesungguhan hati dan teruslah berusaha untuk mendapatkannya. Sampai jumpa di episode Starla selanjutnya. Dadah!